Komunitas Islam Indonesia Yogyakarta mengakui adanya kekerasan fisik dalam pendidikan dasar Mapala yang mengakibatkan 3 mahasiswa tewas. Rektor UII Harsoyo bahkan langsung membukukan segala bentuk kegiatan Mapala. Dari hasil penyelidikan, tim investigasi menemukan bahwa para junior mengalami kekerasan fisik dari seniornya. Temuan ini berdasarkan pengakuan dari 34 mahasiswa peserta Diksar atau pendidikan dasar lainnya yang selamat namun mengalami luka-luka. Pihak UII juga telah melarang para panitia pendidikan dasar Mapala UII untuk keluar dari Yogyakarta guna mempermudah jika sewaktu-waktu dimintai keterangan oleh polisi. Jadi pengakuan peserta yang ditemui tim pada pemeriksaan kesehatan, pada kegiatan The Great Camping telah terjadi kekerasan. Oleh karena itu, berdasarkan laporan tersebut, Komunitas Islam Indonesia terus melakukan pendalaman untuk mengetahui secara lebih detail bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi. Tindakan yang telah diambil Komunitas Islam Indonesia adalah membukukan segala bentuk kegiatan Mapala serta kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya yang bersifat outdoor sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ya, berikut kronologis terjadinya peristiwa kekerasan dalam pendidikan dasar Mapala UII Yogyakarta. Pengusutan terhadap kasus kematian 3 mahasiswa setelah mengikuti pendidikan dasar Mapala UII terus dilakukan. Selain pihak polisi, pihak kampus juga melakukan investigasi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai kasus ini, kita akan langsung bergabung dengan Muzain. Ini anggota tim investigasi dari internal UII. Selamat sore Pak Muzain. Selamat sore. Ya, Pak Muzain, apa hasil investigasi internal yang dilakukan oleh pihak kampus hingga saat ini? Jadi pada hari ini pihak kepolisian Polres Karanganyar masih bekerjasama, berkoordinasi dengan pihak tim internal dari Universitas Islam Indonesia masih melakukan penyelidikan dengan mewawancarai para peserta Diksar Mapala. Dari hasil wawancara apa yang diketahui Pak? Penyebab mungkin kematian atau apa yang diterima oleh para anggota Diklat ini sehingga ada sebagian atau 3 orang akhirnya meninggal dunia? Untuk sebab kematian kami belum bisa menyampaikan kepada publik karena tentu saja itu pihak penyidik dari kepolisian yang berhak menyampaikan kepada publik pengakuan tentang sebab-sebab kematian. Ya. Pengakuan dari para mahasiswa, mereka menerima perlakuan seperti apa dalam Diklat ini? Kalau pengakuan dari mahasiswa memang ada tindak kekerasan yang sedang kami dalami lebih lanjut dengan pihak Polres Karanganyar tersebut. Jadi Pak Muzain, dalam kasus dari pendidikan dasar Mapala UI ini sudah diketahui memang ada penyiksaan Pak ya, berdasarkan pengakuan. Kami menyebutnya kekerasan. Kami belum bisa mengatakan, tidak bisa mengatakan itu penyiksaan. Kami sebut sebagai kekerasan yang dilakukan oleh
panitia ataupun oknum-oknum yang ada dalam kegiatan diksa tersebut. Bentuknya seperti apa Pak kekerasan yang dialami oleh para korban atau anggota Mapala itu Pak? Yang ini bentuk kekerasan ini seperti apa kekerasannya, kemudian kapan dilakukan, oleh siapa, kepada siapa, itu sedang kami dalami. Nanti kami akan menyampaikan kepada publik setelah ada hasil yang meyakinkan. Kita belum bisa menyampaikan kepada publik karena memang masih dalam tahap penyelidikan. Pak Muzain, kegiatan ini apakah diketahui oleh pihak kampus secara resmi? Iya, dalam proses perizinan diketahui oleh pihak kampus. Apakah rutin dilakukan pendidikan dasar untuk anggota Mapala di kampus UI? Iya, dilakukan, ini udah ke-37. Pertama kali informasi yang diterima kampus mengenai ini seperti apa Pak? Oleh para peserta atau keluarga korban? Oke, jadi ketika pihak kampus pertama kali mengetahui ada korban meninggal, pihak kampus langsung menginstruksikan kegiatan tersebut dihentikan, semua peserta ditarik turun, dibawa ke kampus. Jadi ketika kami mengetahui, kami langsung instruksikan kegiatan diberhentikan. Ketika kegiatan diberhentikan artinya sudah betul ada tindakan kekerasan tadi itu Pak ya, sehingga kegiatan itu harus dihentikan. Seperti itu kan Pak? Begini, kami menerima informasi, kampus menerima informasi dari pihak Mapala bahwa ada peserta yang meninggal. Setelah itu kami langsung instruksikan untuk diberhentikan dan semua ditarik turun. Kalau dari pengakuan korban kan ada kekerasan Pak. Dari para yang melakukan atau oknum melakukan kekerasan itu apa Pak cerita versi mereka? Ceritanya macam-macam versinya, juga sudah beredar di media. Saya pikir kalau dari pihak kami akan menyampaikan ketika hasilnya sudah akurat dan meyakinkan, supaya tidak timbul perdebatan, tidak timbul dugaan-dugaan, tidak timbul isu-isu yang lebih liar. Ya, itu kan yang beredar di media. Sekarang kita butuh cerita dari versi Anda yang sudah melakukan investigasi internal. Apa pengakuan dari para pelaku yang sebagai senior yang melakukan untuk pihak pelaku, kita belum tahu siapa pelakunya. Sekarang masih dalam tahap penyelidikan, jadi kami sedang bekerjasama dengan pihak Polres Karanganyar untuk mengundang peserta dan panitia untuk diselidiki. Ada berapa orang peserta dan panitia yang terlibat dalam pendidikan dasar Mapala ini, Pak Muzain? Yang kami bisa sebut pasti adalah pesertanya 37 orang. Panitianya yang ikut dalam kegiatan itu di hari itu? Nah, itu yang sedang juga menjadi bahan penyelidikan. Tidak diketahui siapa saja yang jadi panitia untuk pelaksanaan diklat ini? Ada tentu saja di proposal dan kami sedang selidiki di lokasi, di lapangan, apakah sesuai dengan proposal tersebut atau kemudian berbeda. Investigasi masih terus berlangsung, pasti belum diketahui siapa yang persis melakukan menurut informasi Anda. Iya, betul. Nah, nanti jika sudah diketahui, apa yang akan dilakukan? Sanksi seperti apa yang akan diberikan? Selain proses hukum yang juga harus dijalani oleh pelaku. Jadi kalau masuk ke ranah hukum, kami percayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan mekanisme hukum yang ada. Kalau kemudian di internal Universitas Islam Indonesia, kami ada aturan disiplin mahasiswa yang tentu saja kemudian kasus ini akan kami proses juga secara internal dengan menegakkan aturan tersebut. Oke. Pak Muzain, bisa Anda sampaikan di sini Pak, sesungguhnya pendidikan dasar Mapala di UII itu seperti apa Pak prosedurnya? Atau jangan-jangan memang terlalu berat pendidikan dasarnya sehingga memang bukan maksudnya melakukan tindakan kekerasan, tapi memang tadi seperti Bapak katakan bahwa ini sudah berlangsung selama 37 kali, ya kan? Kemudian apakah ini betul, akhirnya memang menjadi bagian dari pendidikan dasar di Mapala UII? Jadi pendidikan dasar Mapala ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh UKM Mapala dalam rangka rekrutmen peserta baru, anggota baru. Ya. Jadi sebagai kegiatan rekrutmen itu sifatnya sukarela. Anggota mahasiswa yang kemudian memang tertarik untuk mendaftar mengisi
formulir dan sebagainya, kemudian ada materi kelas dan ada materi lapangan. Begitu yang saya tahu. Nah, secara umum ini kegiatan yang kemudian memang dilakukan oleh Mapala secara gitu. Apakah Bapak juga mengetahui adanya perpeloncoan seperti itu, Pak? Perpeloncoan yang dimaksud bagaimana? Ya, itu yang akhirnya berimbas kepada tindakan kekerasan yang berdasarkan pengakuan para korban, Pak. Bisa jadi, tapi kami belum bisa menyimpulkan. Jadi yang jelas ada tindak kekerasan, apakah itu akibat perpeloncoan, apakah itu akibat kemudian penegakan disiplin, atau apa, kami belum bisa menyimpulkan. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Pak Muzayan. Tadi Anda menyebutkan kegiatan ini adalah legal, diketahui oleh kampus. Sesungguhnya prosedur untuk penyelenggaraan pendidikan dasar Mapala itu seperti apa? Kita lanjutkan kembali dengan perbincangan kita bersama Pak Muzayin dari tim investigasi Mapala UI. Pak Muzaid, kalau tadi Anda sampaikan bahwa ini sekali lagi sudah berlangsung lama, proseduralnya seperti apa sih Pak perekrutan dari UKM Mapala UI ini? Oke, tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa Mapala kemudian membuat pengumuman terbuka, mahasiswa yang tertarik mengisi formulir, kemudian mengisi surat pernyataan, menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter dan beberapa prosedur lainnya, dan dites oleh Mapala UI. Nah, kalau dari Mapala sendiri tentu saja ketika mau mengadakan kegiatan mengajukan perizinan kepada pihak kampus, dan itu memang sudah ada surat izinnya dan sudah ada proposal yang diajukan ke kami. Dalam proposal yang diajukan ke pihak kampus, apakah juga dijelaskan apa saja kegiatan yang akan dijalani oleh para calon anggota ini, termasuk adanya kegiatan yang bersifat fisik dan lain-lain ke pihak kampus? Iya, ada di dalamnya. Bahwa ada kegiatan yang fisik pasti, karena ada kegiatan lapangan. Di situ ada materi mountaineering, ada survival, dan beberapa materi lainnya. Sosiologi pedesaan, P3K, kemudian materi tentang lingkungan hidup, dan beberapa materi lain. Pengakuan dari para panitia kepada pihak kampus, kegiatan fisik seperti apa yang diberikan kepada calon anggota ini, Pak Muzain? Kegiatan fisiknya adalah kegiatan di lapangan, di alam bebas. Ada survival, mountaineering. Rincinya seperti apa yang kemudian sedang kami dalami. Kami ingin mengkonfirmasi bahwa memang ada kekerasan dalam kegiatan ini yang kemudian bentuk rincinya itu tengah kami dalami, dan kami akan terbuka kepada publik luas tentang temuan-temuan kami tersebut. Tapi mohon bersabar karena dalam tahap ini kami bekerjasama dengan pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap peserta maupun panitia. Jadi kami sangat kooperatif dalam hal ini. Oke. Apa yang bentuk apa bantuan yang diberikan oleh pihak UI kepada para korban, Pak Muzaid? Oke, ada beberapa hal yang bantuan atau langkah-langkah yang kami lakukan. Yang pertama, kami mengontak semua peserta, 34 peserta yang selamat, untuk melakukan cek kesehatan ulang di Rumah Sakit Jogja International Hospital. Jadi kemarin proses ini berlangsung. Semuanya kami panggil, kami jemput yang ada di luar kota, dan dilakukan cek kesehatan secara serius di JIH. Hasilnya memang ada beberapa orang yang rawat inap, dan 10 orang rawat inap, dan 24 orang lainnya rawat jalan. Di dalam proses ini para peserta juga didampingi oleh tim psikolog untuk melakukan pendekatan psikologis, barangkali ada trauma dan sebagainya, ada tim psikolog di situ. Itu terhadap peserta yang kami lakukan. Terus kami dampingi sampai hari ini. Jadi ada petugas kami yang kemudian standby di JIH mendampingi para peserta. Yang kedua, kami juga melakukan langkah-langkah berkaitan dengan mahasiswa yang meninggal. Mulai dari pengurusan jenazah, laporan ke polisi, kemudian otopsi, pemulangan ke rumah duka, dan seterusnya. Itu semua menjadi tanggung jawab kami. Yang ketiga, kami juga secara intensif menghubungi orang tua dari peserta Diksar. Semua orang tua kami hubungi,
Dan secara terbuka saya ingin menyampaikan kepada pihak keluarga atau orang tua, kami sungguh minta maaf atas kejadian ini. Jika ada keluarga atau pihak orang tua yang bermaksud ke Yogyakarta untuk menengok atau mendampingi putra-putrinya, kami akan fasilitasi, silakan kontak kami. Itu kami lakukan terhadap orang tua. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan mendampingi pihak kepolisian melakukan langkah-langkah penyelidikan. Dan tentu saja kami juga menyampaikan laporan tentang kegiatan ini kepada pihak-pihak yang berwenang, yaitu Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, kepada Dirjen Pendidikan Tinggi, kemudian kepada Ombudsman dan kepada pihak kepolisian. Dan tentu saja kami akan selalu mengupdate perkembangan langkah-langkah yang kami lakukan, info-info terbaru kepada teman-teman media. Ya, tadi Anda menyebutkan itu beberapa hal yang telah kami lakukan. Ya, Pak Muzzain, tadi Anda menyebutkan ada beberapa yang masih dirawat dan juga dirawat inap dan rawat jalan. Apa kondisi yang mereka alami? 10 orang ya. Saya tidak bisa menjelaskan kondisi fisik ataupun medis dari teman-teman mahasiswa yang dirawat, karena kemudian ini menjadi otoritas medis JIH. Jogja International Hospital akan memberikan rilis kepada teman-teman media secara rutin harian tentang perkembangan dari 10 mahasiswa yang dirawat inap tersebut. Jadi kalau kawan-kawan media ingin mengetahui tentang kondisi mereka, harap tunggu rilis dari JIH. Apa ada di antara mereka yang mengalami luka-luka sehingga butuh rawat inap, atau ada yang kondisinya cukup parah sehingga harus rawat inap juga? Itu juga tidak bisa kami jelaskan. Nanti pihak medis JIH yang akan menjelaskan. Yang jelas kemudian JIH memutuskan ada 10 yang dirawat inap, 24-nya kemudian dirawat jalan. Jadi pihak UII tidak dilaporkan, tidak disampaikan informasi ketika mahasiswanya ada 10 orang? Tentu saja kami dilaporkan, kami diberi laporan tentu saja. Tapi kemudian otoritas medis untuk mempublikasikan ini hanya pada pihak kedokteran. Pihak dokter. Oke, yang juga berkaitan dengan masalah gimana? Yang dilaporkan ke Anda, kondisi mereka ini cukup parahkah, Pak Muzzain? Atau enggak. Itu nanti biar teman-teman tim medis dari JIH yang menjelaskan tentang kondisi para peserta tersebut. Baik. Ya, Kalau saya jelaskan juga saya nggak paham istilah-istilahnya, dan memang itu otoritas mereka. Kita hormati otoritas medis untuk menjelaskan tentang kondisi pasien, karena ini pasien JIH, jadi JIH yang berhak menjelaskan. tapi Pak Muzzain sendiri sudah melihat 10 orang itu yang dirawatkan, Pak? Iya. Sudah, Pak ya? Bisa berkomunikasi mereka ke 10-nya kalau sepengetahuan Iya, Anda lihat? bisa. Kalau Apa yang berkomunikasi dikeluhkan bisa. oleh mereka rata-rata kepada Anda? Macam-macam, tapi saya tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Ya, ada yang merasakan sakit, ada yang ngilu dan sebagainya. Baik, Pak Tapi Muzzain. itu biarlah Ya. rumah sakit JIH yang punya otoritas. Baik, terima kasih Pak Muzzain. Informasinya di Kabar Petang, Ya, anggota sama-sama. investigasi internal UII Yogyakarta.